Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tuqrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkal hatta yufham innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli maktub. Qala al-musannif Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sairis salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala syarafus sadaqah wa fadlul mutasaddiqin. Wa minasyaraf alladhi iddakharahu Allah ta'ala li hadhil ummah, di antara kemuliaan yang telah Allah berikan kepada ini umat tentang sedekah. Di dalam riwayat daripada Amr bin Auf, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatal muslim tazidu fil umri wa tamna'u mitatas su' wa yadhibullahu bihal kibra wal faqra wal fakhra. Sungguh sedekah orang Islam itu menambah pada umur. Jadi umur itu bertambah dalam artian juga barokah, sehingga umur yang ada itu digunakan untuk beramal. Waktu yang sedikit, misalnya sidin itu ketujuh bersedekah, tapi meninggal umurnya anum, kenapa jar? Padahal bersedekah itu menambah umur. Arti menambah umur tidak hanya satu makna tua, juga umur yang sedikit banyak beramal. Umur yang sedikit hawainya banyak beramal, itu juga termasuk makna bertambah umur. Sebab umur itu intinya amal. Seapapun pian Tuhanya mun kada beramal, sia-siai hidup ini, malah menambah dosa, malah menjadi orang yang paling kada baik. Ujar Nabi kita, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umur, yang bagus amal. Maka orang yang paling buruk panjang umur, buruk amal. Nah, kebalikannya. Jadi tahun, bulan, hari yang sedikit yang dia lewati, tapi inya seakan-akan amalnya itu seperti tahun yang banyak. Inya itu umur 40 tahun dia ahli sedekah, meninggal, amal inya itu berkat inya ahli sedekah itu melebihi umur orang yang amalnya mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nah, itu diantara makna menambah umur, umurnya barokah. Yang kedua, mencegah daripada mati keadaan buruk, mati keadaan su'ul khatimah. Jadi matinya itu bagus.
Maka dikatakan dua orang yang jangan kita sangka buruk atau kita vonis kada baik, dua orang. Meskipun terlihat kada baik. Yang pertama orang berilmu. Ini itu berilmu, entah mondok di mana kabahari. Tapi kelakuannya kada baik. Tapi si itu berilmu. Baguru, tapi kenapa itu ubah nih? Jangan sangka buruk. Yang kedua orang yang dermawan. Jangan pernah memvonis dua orang ini keadaannya buruk selama-lamanya. Nah, sebab ada beberapa keutamaan yang Allah utamakan bagi dua orang ini, sebab ilmunya dan sebab kedermawanannya. Ada riwayat-riwayat yang bagus, meskipun dia ini terlihat keadaan yang kada baik, karena mereka berdua ini diharapkan kelak akhirnya berubah. Nah, itu akhirnya tuh kalau berubah, Allah berikan kebaikan, Allah berikan rahmatnya, sebab dia ini orang yang berilmu, ya, cuman tergelincir. Kita lihat, ya. Atau yang kedua, orang kaya yang dermawan tapi kelakuannya kita bagus, kita lihat, jangan, dia punya keistimewaan, apalagi amalnya baik, makinnya kita kan boleh menganggap dia itu celaka. Nah, ini yang kedua, berkat orang bersedekah itu mencegah mati dalam keadaan buruk. Yang ketiga, Allah hilangkan dengan sedekah itu sifat sombong. Jadi hati itu barasih, hati itu tawaduk, hati itu merendah, lembut bila ketujuh bersedekah. Kemudian Allah hilangkan daripada sifat bangga diri, sama hilang kesombongan dan bangga diri. Yang ketiga, kefakiran. Sebab dalam riwayat, mana qasa malun min sadaqah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Ini matematika Islam, matematika Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad. Infak sedekah itu, ya, diisi duit 100.000 dikurangi 50.000 sama dengan 50.000 kurang. Itu matematika kita. Tapi kalau matematika sedekah lain. 100.000 dikurang 50.000. Nah, paling sedikit itu bertambah sekalinya. Jadi 50.000 itu dikali 10, paling sedikit pahalanya 10. Satu paling sedikit, artinya satu itu paling sedikit 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, dalam Al-Quran. Siapa yang berbuat satu kebaikan, bagi dia 10 pahala. Jadi 50 menjadi 500. Sama dengan duitnya, simpanannya menjadi 550.000. Nah, itu hebatnya. Dan ini tidak hanya segera, Allah Maha Tahu. Ada yang orang itu dibalas kada segera. Kenapa? Ini banyaknya bisa duit, mau dibalas segera, berkurang pahalanya di akhirat. Ya, ini jangan di
dijadikan bisnis dunia, jangan. Ini ibadah soalnya. Ingat, sedekah itu ibadah. Kembali lagi ke asal hukum sedekah, ibadah. Arti ibadah itu pahalanya dari Allah. Adapun kalau dibalas di dunia, makin sedekah makin sugih, itu bujur. Cuman tidak selamanya nah kayak itu. Allah lebih tahu ini siapa yang bujur, yang bagusnya dibalas dunia akhirat kah? Akhirat aja kah? Dunia aja kah? Bila dunia aja rugi, nah, akhirat aja untung, dunia akhirat untung lagi. Jadi lain-lain kena tergantung masing-masing. Cuman sedekah ini ibadah. Maka dengan keyakinan yang kuat, berkat dia memberi itu menarik rezeki yang lebih banyak. Tetap kita begawi, cuman gawian itu kena semakin berkah, semakin melimpah berkatnya bersedekah. Bisa juga dilindungi daripada kerugian. Bisa juga dilindungi daripada kerugian. Artinya harta usahanya itu dijaga daripada bangkrut. Nah, kemudian sedekah juga akan menjadi pelindung daripada api neraka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada sahabat Adi bin Hatim, aku mendengar Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyaqi tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka. Maksudnya lindungi diri kalian dari api neraka. Cari pelindung. Pelindungnya apa? Meskipun kata Nabi kita dengan separuh kurma, sebiji separuh, sepanggal kurma, ya. Artinya apa? Sepanggal kurma ini menjadi sebab orang itu mendapatkan perlindungan dari api neraka. Sebiji kurma mungkin 100 rupiah, 100 kah 200 kah? Ya mungkin 500 lah. Artinya 100 rupiah aja, lain 100.000 lah ya. Berkat itu harga separuh dari sebiji kurma, dan Nabi kita itu bisa menjadi sebab perisai daripada api neraka. Makanya dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sungguh kebaikan-kebaikan menghilangkan segala keburukan. Dalam riwayat yang lain, lihat taqi ahadukum wajhahun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri oleh kalian wajahnya, dirinya dari api neraka meskipun dengan separuh daripada sebiji kurma. Sehingga Nabi kita mewasiatkan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ishtari nafsaki minallah, la ughni anki minallahi syai'an walau bisyiqqi tamrah. Ya Aisyah, lindungi dirimu dari api neraka. Saya, kata Nabi kita, tidak bisa membantu. Ini Nabi kita mengajarkan kepada sahabat agar beramal itu bujur-bujur, masing-masing menyiapkan amal.
meskipun beliau punya syafaat, tapi jangan mengharap syafaat. Artinya kita ini selamatkan diri kita masing-masing dulu. Jangan meremehkan amal mengharap karena ada jagaan yang menolongi aku. Jangan. Nabi kita pun mengatakan, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada engkau. Padahal Nabi kita memiliki syafaat. Mengajarkan setiap kita ini harus beramal masing-masing. Masalah syafaat itu karena berkat amal. Berkat amal kita mudahan dapat syafaat nangga itu. Lalu kata Nabi kita, meskipun dengan separuh kurma. Ya, ini beberapa riwayat tentang keutamaan sedekah separuh daripada sebiji kurma. Jadi Yusuf makan kurma sekilo, balah 2. Oke. Nah, balah 2 nang babiji nang lupus yang pacul yang penting balah 2. Mamalkan sunnah nih lah. Ini sebiji itu berdua unjuke lah. Berdua. Balah akan berdua. Abang kada suah lagi mamakan nih nang bersedekah sebalah kurma ini kada suah lagi. Perlu nih biar ingat kita lawan hadis ini. Ya orang mang ini kena kurma separuh makan mulai. Ini banyak riwayatnya. Riwayatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buting tentang separuh kurma ini disuruh bersedekah. Apalagi lebih daripada itu. Makanya jangan diremehkan bila ada orang memberi sebuting untuk menawari sebuting wadai. Wadai itu 5.000 dijual sidin 5.005. Jangan biar menganggap menjah kedikitan aku memberi sidin ini menawari. Jangan merasa nangka itu. Itu sudah lebih daripada separuh kurma. Sebuting untuk itu. Biar aja ya. Jangan merasa supan memberi makan makanan yang kita anggap sedikit, jangan. Ya. Yang penting hati kita tuh nyaman memberi. Ya, jangan jiwa kita memberi itu merasa supan tuh jangan. Memberi pulang merasa bangga jangan juga. Bari-bari sudah. Bila banyak jangan merasa bangga karena kita ujub dengan amal. Merasa wah seorang ini memberi orang banyak kalau ada kegampangan seorang ini. Nah, lalu memuji ada kegampangan seorang ini jangan. Seorang ini memberi orang ini karena mau sedikit banyak tuh bang. Ada mau sebuting untuk pokoknya sebungkus gambung tuh bang ibaratnya nih. Jangan jual nangga itu memuji-muji diri kan boleh. Atau merendahkan pemberian kita aja. Sekali jangan bari-bari sudah. Biasakan sedikit ke banyak, bila ada sedikit beri sedikit, bila ada banyak beri banyak. Hati jangan berubah. Jangan memuji diri atau meremehkan yang sedikit, karena Nabi pun menyuruh sahabatnya beberapa riwayat, lindungi dari kalian dari neraka meskipun separuh daripada kurma. Nabi kita ya, beliau selalu menganggap ibadah itu tidak pernah kecil. Amaliyah, amal baik itu tidak pernah ada yang kecil di sisi Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi kita, jangan sedikit pun kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit, jangan. Oh sedikit jangan, jangan. Kita yang memberi itu jangan merasa sedikit, apalagi nang menerima, jangan. Bungol badan di hati ini menyambat, kenapa dibari noh sedikit gini di hati, jangan. Berarti kan ada bersyukur. Nang memberi itu banyak sedikit Allah. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu setiap pagi membagikan 500 sampai 1000 potong roti di dapur beliau di Inat.
Sampai sekarang masih ada rumahnya, dapurnya masih ada. Zaman Bahari tahun 900-an sampai Wahidi masih ada. Bila ke makam beliau, karena dari makam ke rumah itu ya, sekitar 500 meter. Nah, rumah beliau masih ada peninggalan yang beliau tempati Bahari. Di bawah dapur, di atas rumah. Itu masih dirawat sampai sekarang. Dapur itu setiap hari mengolah roti 500 sampai 1000 potong roti untuk fakir miskin. Berapa karung itu gandumnya setiap hari. Nah, itu dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang acil-acil membawa sepelastik halus gandum ke dapur Sidin, tolong ini bariakan lawan tuan Syekh ulun basodakah ujar nang pembantu cil kami ini banyak nah gandum bakarung-karung pian membari sepelastik halus hagan pian nejagin dibawa bulik pian neja nah kami bawa roti nah hagan pian juga berarti kali nyaman kami ini menerima ibaratnya bukan kali nyaman merasa sedikit tidak perlu meremehkan pemberian orang yang sedikit memberi. Lalu si Dene hati karena ditolak lah, meskipun bujur alasannya ini banyak bisi ayo japian bawa balik aja ibaratnya tak ada menambahi juga ibaratnya kan lain kaya kadada siapa ada pun pian aja bawa balik jelas. Sakit hati Sidin artinya marah saya mendengar Syekh dari atas rumah percakapan tadi. Langsung Sidin turun ke bawah. Ucil mana tadi sedekah pian hagan ulun terimakan ujar Syekh tadi. Langsung diambil Sidin cium terima kasih banyak jelah. Mudahan barokah pian memberi ulun ini nah. Lalu senanglah Acil tadi bahagia. Cinta lawan Syekh hendak membantu Syekh kada kawa banyak sepelastik pinjah hendak jual diadon akan dibagi-bagi orang kampung meskipun sepelastik halus. Lalu jar Syekh pembantunya jangan lagi kenang kayak itu disebut bila engkau kada bersyukur dengan yang sedikit ya maka yang banyak pun engkau tidak akan bersyukur. Jangan pernah memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Jadi kita bila mendapatkan sedekah orang, berian orang, makanan nggak apa. Makanya kan dalam hadis lain, jangan Nabi kita bila memasak kuah, jangan banyaki kuahnya. Memasak gangan kepala kambing atau kepala patin wahid kuah kepala patin banyaki kuahnya kepala kepatinnya sikung kuahnya sember jar Nabi kita unjuk ke tetangga kuahnya dalam hadis kuahnya unjuk ke tetangga kuah kepala patin tadi nah Nabi kita mengajarkan bahwa sedekah kuahnya aja. Artinya apa? Nabi kita tidak mengalihi orang hendak beribadah dan tidak pernah meremehkan sedikit pun daripada bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita pun bila ada orang berterima kasih ibaratnya diberi 1000 terima kasih ya pengamen nih masih banyak Pak Haji lah 1000 aja kita beri mudahan pian naik haji apa gitu mendoakan misalnya kan banyak tuh pinggir jalan pengamen ada kita beri 1000 senyumnya terima kasihnya nyaman kita ini artinya tuh paham orangnya itu artinya ada memandang sedikit tuh ada memandang ya kita ini anak banyak lah kalau dikiawi orang kawanannya pulang timur
banyak pembari jar berumbungnya kena. Tapi bila pina marangut di juga 1000 pina marangut menghadangi pulang. Nah, kita pun pina kali nyaman ini sudah tiba hari ini jadi ibaratnya padahal 1000-2000 aja nah kita nih ada rasa sudah. Nah, bila orang nangka itu artinya sama juga Allah tuh kita jangan sampai ada rasa dengan ibadah meskipun sedikit ya. Jangan kita anggap sedikit, yang mendapatkan jangan dianggap sedikit ya. Siapa tahu ya Nabi kita sebab separuh kurma itu menjadi pelindung daripada api neraka. Juga sedekah itu akan mengampuni dosa, wa shadaqatu tudfiul khati'ah. Dalam hadis daripada sahabat Abi Dzar, dan sedekah memadamkan kesalahan, memadamkan segala dosa dan kesalahan. Diceritakan oleh baginda Rasul dalam riwayat Ibnu Hibban, seorang ahli ibadah Bani Israel beribadah di musallanya ataupun di tempat kuilnya selama 60 tahun. Maka diturunkan hujan hijau pepohonan, keluar rahib tadi daripada tempat ibadahnya, berkata, seandainya aku ini beribadah di luar tempat ibadah maka akan bertambah kebaikan. Kemudian turun bersamanya ya dari langit tadi, bersama hujan tadi turun 1 atau 2 potong roti. Nah, ini cerita ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya kawa ma'amalkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih lana, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.